Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua Umum dan seluruh jajaran PPIKPM Gontor, dan juga yang kami hormati Bapak Ketua Umum Forum Pesantren Alumni Gontor, FPAG, Pak Kiai Zulkifli Muhadi, dan beberapa teman-teman dari pengurus FPAG, dan juga teman-teman dari KPM, cabang-cabang, beserta bimagunya, hadir pada malam ini. Tanpa saya sebut satu persatu, ala kulli hal, semuanya saja kami mengucapkan terima kasih sudah bisa bergabung dalam rapat koordinasi kita, atau kita menyebutnya Tajamu' Ta'awun. Malam ini kita ingin bincang-bincang santai, sersan, serius tapi santai, dalam rangka membahas dan membantu pondok alma mater kita terkait dengan bagaimana pasca pengumuman kelulusan atau pengumuman hasil ujian masuk Pondok Modern Darussalam Gontor yang insya Allah menurut rencana akan dilaksanakan besok pagi. Nah, bagaimana, apa, dan lain sebagainya, saya kira perlu dibicarakan di sini. Bimagu IKPM sebagai pendamping sekaligus penanggung jawab Capel. Kemudian di sisi lain juga pesantren-pesantren FPAG, pesantren-pesantren alumni, nampaknya ada 80 lebih yang masih membuka pendaftaran untuk calon santri barunya. Sehingga ini nanti kalau dikoordinasikan saya kira akan menjadi sesuatu yang positif, bermanfaat baik untuk capel-capel kita yang belum lulus di Gontor maupun untuk pondok-pondok FPA itu sendiri. Oleh karena itu nanti kita akan rapat dan nanti Pak Akbar yang akan memandu secara langsung, ya Pak Akbar. Pak Akbar nanti akan memandu perkumpulan kita ini. Saya hanya ingin mengantarkan saja. Sebelumnya mungkin ada 2 sambutan yang kita akan dengarkan. Pertama, sambutan dari Ketua Umum Forum Pesantren Alumni Gontor, Kiai Haji Dr. Zulkifli Muhadi SHMM, dan nanti dilanjutkan sekaligus pengarahan dari PPIKPM sebagai induk organisasi, baik dalam konteks IKPM cabang, bimagu maupun juga FPA. Karena FPA ini berada di bawah PPIKPM. Oleh karena itu nanti kita dengarkan pertama dari Ketua Umum FPAG, selanjutnya nanti dari PPIKPM mungkin yang akan diwakili oleh Al-Ustadz Haji Rifat Usul Maafi yang hadir di sini. Akan mungkin kalau nanti beliau bisa mewakili sebagai PPIKPM. Maka dari itu mari kita dengarkan dulu yang pertama sambutan dari Ketum FPAG. Falyatafaddal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalul barakat wa bi syukrihi tazidul khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du.
Yang terhormat Ketua IKPM Pusat dan IKPM Bimago seluruh Indonesia, mungkin ada dari luar negeri, Sekjen EPA yang saya banggakan dan rekan-rekan anggota EPA. Alhamdulillah pada malam ini kita mengambil kesempatan sambil berlari untuk bisa mengambil peran sedikit kaitan dengan penerimaan calon pelajar di Gontor. Pada hari-hari terakhir ini ada dua fenomena yang sangat menarik di negara kita. Yang pertama, menguatnya soliditas, kohesivitas, ukhuwah umat Islam dari berbagai kelompok terkait dengan penolakan terhadap rancangan undang-undang HIP. Untuk kita cermati jadi menjadi salah satu faktor kebangkitan umat Islam di Indonesia dan mungkin di dunia. Jadi ada teori yang mengatakan rebound effect. Rebound effect itu artinya efek pantul ya. Di semakin umat Islam itu ditekan, pantulannya akan semakin tinggi. Itu rebound effect teori namanya. Di selama ini kita ditekan, dan akhirnya seperti per itu, semakin keras tekanan, semakin tinggi dia akan mantul gitu. Itu teori efek pantulan. Yang kedua, fenomena yang menarik itu adalah apa yang terjadi di Gontor. Apa yang terjadi di Gontor dengan sikap Gontor yang sangat konsisten dan istiqomah pada nilai-nilai perjuangan, bahkan sampai kepada aplikasi dari nilai-nilai itu luar biasa. Dan semacam test case saya kira ya, Gontor mencoba dari sisi pandang, dari salah satu sisi sudut pandang, kalaupun Gontor mencoba gitu ya, dengan kondisi COVID seperti ini, santri silakan datang, ujian tetap ada, wali santri tidak boleh ikut, datang nggak mereka? Dan setelah dilihat, ternyata yang datang hampir 100%. Hanya beberapa persen kecil sekali yang tidak datang dengan segala kesulitan itu. Ini menjadi salah satu sinyal yang sangat baik, sangat positif bagi pondok pesantren, bagi dunia pesantren. Apa yang terjadi di Gontor itu bisa menggambarkan betapa dunia pendidikan pesantren itu punya dignity ya. Dignity itu apa bahasa Indonesianya? Punya kedaulatan, kemuliaan ya, kemuliaan yang punya keagungan yang luar biasa. Dan itu memberikan kepada kita satu dorongan moral, keyakinan moral bahwa kita harus optimis, kita percaya insya Allah semua pesantren ini akan berjaya dan waktunya
inilah waktunya untuk membangun pesantren kita, dan insya Allah saatnya untuk mengembangkannya. Nah, FPA, Pak Sekjen dan kawan-kawan di FPA itu melihat apa yang terjadi di Gontor dengan apa yang dilakukan oleh IKPM, pusat, cabang, dan Bimagu itu. Kemudian kita FPA ingin ikut nimbrung gitu, walaupun di pinggir-pinggir gitu ya, tidak di sentralnya, tidak di pusat. Apa umpamanya FPA punya sikap, nah, kalau nanti umpamanya ada santri-santri yang tidak lulus, kita tidak tahu karena belum diumumkan, tapi kalau berkaca dari mantingan kemarin, ada santri yang memang tidak lulus. Nah, kalau besok ada lagi santri yang tidak lulus, FPA sikapnya adalah siap menerima. Walaupun pendaftaran sudah ditutup, wajib menerima. Karena itu saya kira bagian dari pengkhidmatan kita kepada Gontor. Itu yang pertama. Andai kata ada pesantren yang sudah tutup, tapi kemudian ada limpahan dari Gontor besok, ya, ihtiroman, ya, penghormatan kita kepada Gontor kita wajib terima. Kalau sikap FPA seperti itu. Nah, yang kedua, jangan sampai semangat yang sudah menggebu-gebu dari santri, calon pelajar dan wali pelajar itu padam. Jadi kita punya kewajiban moral FPA ini untuk menjaga itu. Jangan sampai mereka pulang ke rumahnya kemudian masuk SMP. Gitu. Tidak jadi ke pesantren. Itu kewajiban kita FPA ini bekerja sama dengan semua pihak, termasuk dengan tentu saja dengan IKPM dalam hal ini, karena IKPM yang paling depan, itu menjaga agar semangat yang sudah ada di hati dan di jiwa santri, calon pelajar dan wali pelajar itu tidak padam. Jangan sampai mereka terus kecewa, terus pulang ke rumahnya, terus nggak mau lagi ke pesantren. Nah, ini rugi. Rugi bukan rugi kita, rugi umat. Semuanya kita rugi. Karena itulah pada malam ini kita akan rembuk. Pertama, FPA siap menampung. Ya. Semua pesantren FPA harus siap menampung. Berapapun yang datang, apakah itu sudah tutup pendaftaran atau bagaimanapun, tidak ada alasan itu harus diterima. Ini penghormatan kita kepada Gontor, pada alma mater kita. Yang kedua, jangan sampai ada yang miss, jangan sampai ada yang lolos, jangan sampai ada capel yang kecewa kemudian tidak mau lagi ke pesantren. Itu saya minta tolong kepada IKPM, mudah-mudahan ini bisa kita selamatkan. Ya, kita jangan berkata itu urusan orang tuanya, enggak. Kalau kita ini melihatnya ini urusan umat, urusan kita semua. Karena semangat yang sedang berkobar-kobar ini harus tetap kita jaga dan kita terus pertahankan. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dalam rapat Zoom ini. Saya mohon maaf karena kita semua ada di rumah kita masing-masing, tidak bisa berjuang bersama IKPM di Gontor hari-hari yang sangat sibuk ini. Nah, mohon maaf sekali, kita cuma bisa ngomong tapi nggak bisa langsung berbuat di sana. Mudah-mudahan kawan-kawan yang sedang berbuat di Gontor diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ketum atas sambutannya. Itulah sikap FPAG dan itu kita rapatkan beberapa waktu yang lalu dengan satu niatan bahwa para capel-capel yang sudah punya ghirah
keislaman, ingin mondok ini, jangan sampai nanti tidak lulus dari Gontor lalu tercecer kembali ke rumah, masuk ke sekolah umum. Ini bagian dari dakwah kita, bagian dari khidmat kita kepada umat melalui pondok kita masing-masing. Oleh karena itu malam ini akan kita diskusikan secara teknis koordinasi antara IKPM dengan FPAG. Selanjutnya sambutan dari PP IKPM kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Rifat Falyatafaddal fadilatuhu masykura. Ustadz Rifat mana ini? Pak Rifat, tadi ada ya? Sudah. Hah? Ada? Di unmute, Ustaz. Di unmute. Ya, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuru yuyassiru asira wa yajburu kasira wa atubu ilaihi wa astaghfiruh wa kana rabbuka basira. Subhanahu wa bihamdihi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada yadhakkara aw arada syukura. Yang terhormat Ketua Umum FPA Gontor, Sekjen, seluruh anggota FPA yang ikut pada Zoom ini, kawan-kawan dari IKPM cabang, juga bimbingan-bimbingan belajar, baik itu yang di bawah naungan IKPM ataupun yang mandiri. Ada beberapa pengurus PPKPM yang hadir, Al-Ustadz Muhammad Badrun, Al-Ustadz Adib Fuadi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu dalam rangka koordinasi FPAG, PCIKPM, dan BIMAGO dalam rangka menghadapi pengumuman calon pelajar putra yang direncanakan akan diumumkan besok pagi. Maka mohon doanya semoga program yang dirancang oleh Gontor dapat berjalan dengan sempurna, dan alhamdulillah dalam keadaan yang serba extraordinary, dalam keadaan yang abnormal, Gontor dan kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari kondisi negara yang seperti ini. Di saat kita prihatin dengan pandemi COVID-19, nampaknya benar masuk ibu qaumin inda qaumin fawaid. Kita mendapatkan beberapa keuntungan, kita mendapatkan beberapa pelajaran yang sangat berharga dari kondisi terjepit pondok modern seperti ini, sehingga memungkinkan kita untuk mengerjakan sesuatu di luar kebiasaan kita. Gontor mengerjakan sesuatu di luar daripada pakemnya. Gontor yang selama ini dikenal sangat berdisiplin, sangat fix dalam menentukan sesuatu, namun dalam keadaan yang seperti ini Gontor sangat elastis. Sampai pengumuman saja itu, sampai ada qaulun jadid,
qaulun ajaddu dan lain sebagainya, dalam rangka merespon kondisi kita sehingga penerimaan santri-santriwati, kembalinya santri dari liburan dan lain sebagainya itu dapat berjalan dengan baik, sehingga Gontor harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan dengan kondisi yang seperti ini ternyata kita mendapatkan hal yang sangat berharga, bahwa alumni punya potensi yang sangat besar. Alumni punya potensi yang sangat besar dalam rangka membantu Gontor. Inilah saatnya, mungkin sebagaimana yang sering disampaikan oleh Bapak Pimpinan, ketika kita masuk Gontor disuguhi dengan tulisan-tulisan apa yang kau cari. Ketika kita ada di Gontor, kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6, kemudian berubah tulisan itu menjadi apa yang kau dapat. Ketika kita sudah menjadi alumni 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun, maka bunyinya berubah apa yang kau beri. Dan inilah saatnya ketika kita menjadi alumni adalah memberi apa-apa yang dibutuhkan oleh Gontor, apa-apa yang kita punya untuk kita berikan kepada Gontor. Maka betul-betul ini pelajaran yang sangat berharga buat kami BPIKBM, buat BC IKBM seluruh dunia, buat FPAG dan lain sebagainya, dan buat kawan-kawan alumni yang tidak masuk dalam jaringan-jaringan itu, semuanya berlomba-lomba ingin berkhidmah kepada ibunya, Pondok Modern Darussalam Gontor. Maka dengan ini BPIKBM mengapresiasi kelompok-kelompok belajar, pimpinan cabang IKBM dalam rangka mempersiapkan capel-capel daerah untuk layak menjadi santri Gontor. Bahkan mereka mentraining para calon santri sekian hari, sekian minggu, bahkan mengkoordinir, mengupayakan rapid test, kemudian mengkoordinir pemberangkatan, pendampingan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bahkan sebelum itu, mereka BC IKBM juga mengkoordinir dan memberi jalan perpulangan santri, perpulangan mahasiswa, perpulangan guru, perpulangan alumni, sampai mereka kembali lagi ke alma mater tercinta Pondok Modern Gontor. Itu semua tidak terlepas dari apa yang sudah diupayakan oleh kawan-kawan dari IKBM cabang dalam rangka membantu Gontor, memberikan apa yang mereka punya, dan betul-betul kami ucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, BPIKBM juga mengapresiasi Forum Pesantren Alumni Gontor dalam rangka menyiapkan lembaganya, pesantrennya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum FPAG Al-Ustadzul Kifli Muhadi, bahwa mereka siap untuk menampung calon pelajar yang belum lulus ke Gontor, sehingga rasa hati kami, beban yang ada di Gontor nampaknya sedikit terkurangi karena minat mereka begitu besar untuk dapat pendidikan di Gontor. Dan nampaknya pengalaman dari Putri, ada sekitar 480 calon santriwati belum tertampung di Gontor dan mereka dikembalikan kepada orang tuanya. Maka ini nanti juga kita akan melihat apa yang terjadi besok. Hanya Bapak Pimpinan yang tahu, karena memang sistem penerimaan di Gontor hanyalah ada di tangan daripada Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian BPIKBM juga mengapresiasi para alumni, baik individu, baik kelompok, dalam rangka membantu kesuksesan program-program Gontor dalam situasi pandemi Corona-19. Ada di antara mereka yang membantu dengan memberikan
pakaian ADB-nya, ada close shoe, close fist, hand sanitizer, soap, bahkan belakangan memberikan PCR. Jadi alat swab itu diberikan ke Gontor, tapi karena alat itu harus ada di rumah sakit yang berbintang, kita titipkan di rumah sakit yang berbintang di Ponorogo, sehingga ketika ada sesuatu Gontor bisa bergerak dengan cepat, dan itu adalah bantuan-bantuan dari para alumni. Maka loyalitas alumni juga akan diuji lagi, terutama untuk menghadapi pengumuman besok pagi calon pelajar putra yang jumlahnya sekitar 3.600-an. Berangkat dari kasus putri, banyak yang belum lulus. Kita ada sekitar 480-an yang belum diterima di Gontor Putri. Nampaknya di Gontor Putra juga kita harus siap-siap kemungkinan terburuk, terutama dari para pendamping dari IKPM cabang atau dari bimbingan-bimbingan belajar. Siap pendampingan ke pondok-pondok cabang, bahkan ke pondok-pondok alumni yang memang siap untuk menjadi penampungan, untuk menampung mereka yang belum diterima di Gontor. Maka diharapkan para pendamping itu bisa memahamkan kondisi kepada capel calon pelajarnya, kondisi kepada wali santri dan lain sebagainya, sehingga pesantren alumni yang siap untuk menampung itu pun juga kita harapkan membuka diri, karena nampaknya dengan jumlah total seluruh Indonesia ada 8.000 lebih, 8.000 berapa itu kemarin, 8.075 calon santri-santriwati seluruh yang ada di Indonesia, baik yang di pusat di Gontor Putri 1 dan di luar Jawa ada 8.075 calon santri-santriwati itu menginginkan pendidikan Gontor. Maka kita harapkan kalau seandainya FPA atau anggota FPA, pesantren-pesantren yang tergabung dalam FPA, yang mana notabene yang didirikan oleh pesantren oleh alumni Gontor ataupun yang dipimpin oleh alumni Gontor, bahkan sekarang melebar lagi yang didirikan atau dipimpin oleh alumni dari pesantren alumni Gontor, seyogyanya juga membuka diri informasi bahwa yang diinginkan dari orang tua itu adalah pesantren yang mungkin berpendidikan seperti Gontor. Dan kita tahu bahwa Gontor adalah pesantren kaderisasi, bukan pelayanan masyarakat, sehingga kita harapkan pesantren-pesantren yang tergabung dalam FPA bisa membuka diri dari sisi kegiatan kurikulernya, ekstrakurikulernya, inkurikuler, non-kurikuler, dan lain sebagainya. Sehingga para pendamping kita harapkan bisa berkomunikasi dengan para calon wali santri bila seandainya putra-putrinya belum diterima di Gontor, bisa memilihkan pesantren-pesantren yang sudah tergabung di FPA untuk dibantu, ditampung 1 tahun, atau mungkin ada yang 2 tahun, ada yang sampai 3 tahun kembali kepada kelas intensif. Dan apabila mereka sudah siap dibekali di pesantren tersebut, dikembalikan lagi ke Gontor tahun depannya sesuai dengan keinginannya. Bahkan apabila sudah dididik dengan sistem pesantren yang bermodelkan KNI, bisa nanti bila diterima di Gontor untuk mengikuti ujian ke jenjang berikutnya. Maka PPIKPM sangat mengapresiasi beberapa pesantren alumni, kami tidak sebutkan, yang siap menjadi tempat penampungan, yang sudah melaksanakan itu dan mengantarkan kembali mereka yang ditampung selama 1 tahun di pesantrennya dan lulus. Itu luar biasa, subhanallah. Mereka rela pesantrennya yang sudah memiliki banyak santri-santriwati untuk menjadi penampungan sementara bagi calon santri Gontor yang belum diterima, dan tahun depannya diantarkan ke
ke Gontor untuk mengikuti testing lagi dan lulus. Ini sebuah kesyukuran yang luar biasa. Bahkan kami juga sangat mengapresiasi kebijakan kepesantren alumni yang sangat pro Gontor, umpamanya bahwa waktu atau masa pendidikan di pesantrennya 6 tahun, maka santri tidak boleh keluar 3 tahun, tidak boleh keluar kecuali apabila kelas 3 dia menginginkan pindah ke Pondok Modern Gontor. Dia kasih surat pengantar, hanya ingin melanjutkan ke Pondok Modern Gontor. Kita sangat mengapresiasi pesantren-pesantren yang mempunyai kebijakan seperti itu. Maka malam ini kita mencoba untuk bersinergi antara Bimago IKPM, pimpinan cabang IKPM, Bimago Mandiri entah apa namanya, kemudian FPA Gontor dalam rangka melayani dan membantu Gontor mendidik capel-capelnya dalam rangka mempersiapkan masuk Gontor sesuai dengan standar yang diinginkan Gontor. Sudah ada beberapa pesantren, satu pesantren sudah ada yang kerjasama dengan UNIDA dalam rangka mempersiapkan bekal para calon mahasiswa di sebuah pesantren di Jawa Tengah untuk mempersiapkan para mahasiswanya ke UNIDA. Ini sebuah kerjasama yang sangat bagus, maka nanti kita harapkan ada sinergi tentang santri-santri yang belum diterima di Gontor ini. Maka diharapkan betul-betul ada sinergi yang bagus untuk pengerahan dan penempatan para calon santri sesuai dengan keinginan wali santri terutama, sesuai dengan keinginan anak, sehingga para pembimbing pendamping baik itu dari bimbingan belajar ataupun juga dari pimpinan cabang IKPM bisa mengerahkan sesuai dengan keinginan wali santri kepada pesantren-pesantren yang tergabung di FPAG, sehingga ada kerjasama yang baik antara pembimbing itu dari IKPM cabang dengan FPA yang memang sudah siap untuk membantu ibundanya dalam rangka menyiapkan calon santri yang belum standar Gontor untuk dibekali dalam rangka untuk meraih satu kursi di tahun depan sesuai dengan standar yang diinginkan Gontor. Maka kita harapkan malam ini kita bisa berdiskusi dalam rangka bersinergi antara FPA dengan para Bimago ataupun pimpinan cabang dari IKPM sehingga nanti apabila sudah ada pengumuman besok pagi tidak kesulitan lagi untuk menghubungi atau menempatkan calon santri yang belum diterima sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Umum FPA bahwa kita harapkan calon santri yang belum diterima jangan sampai kembali lagi ke orang tuanya untuk melanjutkan ke SMP ataupun SMA dan lain sebagainya. Kita harapkan biar mempunyai pilihan pesantren yang lain sehingga niat ke pesantren itu betul-betul tertampung meskipun untuk sementara belum ada di Pondok Modern Gontor. Saya kira ini dari BPIKPM. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Ustadz Rifat selaku Ketua PPIKPM. Terima kasih juga, tadi sudah banyak yang kita dengar ya. Jadi memang nafas, ruh, dan filosofi kita sama, memang ya karena alma mater kita mengajarkan sedemikian rupa itu. Saya kira ini perjuangan teman-teman yang di Bimago IKPM luar biasa. Ini nampaknya tidak ada ikatan alumni sebuah pesantren yang seperti IKPM ini. Loyalitasnya, totalitasnya, dan keikhlasannya itu luar biasa. Kita menyaksikan itu dari hari ke hari dalam beberapa waktu terakhir ini. Ya, Pak Akbar, saya kira itu kalau ditulis lebih eksploratif lagi dengan nilai-nilainya luar biasa itu Pak Akbar.
Di sisi lain, Pak Rifat dan semua rekan-rekan, sebelum saya sampaikan nanti ke Pak Akbar ya, itu bahwa yang WA saya pribadi, karena mungkin selaku Sekjen FPA ya, banyak yang baik dari teman-teman Marhalah, atau alumni Gontor, atau teman-teman yang dari Bimago itu, yang menanyakan tentang perkembangan pondok-pondok FPAG yang masih buka pendaftaran. Ada lagi yang menanyakan mana saja yang muadalah. Nah kan saya susah milah-milahnya itu. Kemudian ketika ditanya hari ini sudah saya bikinkan rilisnya itu, saya share, ada lagi yang protes, wah ini punya saya belum masuk, punya saya belum masuk. Kan dinamis tuh, tiap hari berkembang. Ini luar biasa. Nah, di satu sisi kemarin kira-kira beberapa hari yang lalu FPAG kita adakan rapat kecil membahas ini juga, dan kita sepakat bahwa kalau gitu memang kita harus ada koordinasi supaya tidak berjalan sendiri-sendiri. Nanti FPAG maunya apa, Bimago seperti apa, dan sebagainya, ini supaya ketemu. Nah, malam ini kita diskusi dalam rangka mempertemukan koordinasi dan sinergi apa yang besok kita lakukan untuk Gontor. Ini judul kita adalah apa yang kita lakukan bersama untuk Gontor. Dengan posisi dan porsi masing-masing. Sampai malam ini sudah ada sekitar 90-an ya, pondok pesantren alumni Gontor yang masih membuka pendaftaran. Dan ada sebagian yang sudah tutup sebetulnya, sudah tutup pada minggu lalu atau setengah bulan yang lalu. Tetapi kemarin dalam rapat kita sampaikan bahwa tolonglah, kalau memang pondok itu akan dituju oleh capel Gontor yang nggak lulus, jadi misalnya ada pondok yang sudah tutup pendaftaran, tapi pondok itu menjadi destinasi beberapa capel yang tidak lulus dari Gontor, maka FPAG menghimbau kepada pondok itu, tolonglah dibuka lagi. Ini edisi khusus, edisi spesial. Jadi gelombang khusus, gelombang spesial. Ini tadi dalam tausiah atau sambutannya Pak Ketum disampaikan bahwa ini konteksnya adalah pengabdian kita kepada alma mater, pengabdian kita kepada Gontor, sekaligus karena ketika orang masuk ke Gontor nggak lulus, lalu menuju ke pondok kita, FPAG yang dituju itu, berarti wali santri percaya kepada kita. Sementara kita sudah tutup. Nah, bagaimana ini? Jadi Pak Rifat, di FPA kemarin sudah kita bahas, ya sudah kita sepakat, kita buka lagi, khusus yang untuk yang dari Gontor ini. Nah, sekarang tinggal koordinasi kita dengan IKPM cabang dan Bimago yang ada di seluruh Indonesia itu. Baik, diskusi ini akan dipandu oleh Pak Akbar. Ya. Pak Akbar ini ada dua kaki nih. Pak Akbar sebagai Departemen Informasi dan Publikasi FPA, tapi juga mewakili unsur IKPM lah, katakanlah IKPM cabang itu kita mohon direpresentasikan oleh Pak Akbar. Jadi silakan Pak Akbar, the time is yours ya, silakan. Gimana nanti koordinasinya antar kita ini, teknisnya, dan apa saja yang dibutuhkan, yang diperlukan, baik oleh FPAG maupun oleh teman-teman di KPM. Tafadhol Pak Akbar. Saya silakan ke antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih banyak Khalifah ya, FPAG Kiai Al-Haj Dr. Zulkifli Muhadli, alhamdulillah ya, Sekjen FPAG dari jajaran PP IKPM. Ini ketua-ketua lumayan lengkap kayaknya, Ustadz Badrun, Ustadz Rifat, Ustadz Adib, terus kawan-kawan dari KPM cabang seluruh Indonesia. Jadi Bimago ini program yang dilaksanakan oleh masing-masing IKPM
biasanya itu 2-3 bulan sebelum Ramadan itu. Jadi 2-3 bulan sebelum Ramadan itu dilaksanakan bimbingan masuk Gontor, Bimago. Ada juga yang lama sebelum Ramadan itu. Ada 6 bulan, saya nggak tahu ada yang 1 tahun atau enggak. Mungkin ini nanti ke depan bisa menjadi catatan kita. Nah, yang kita ingin bicarakan hari ini itu adalah malam ini, besok ini pengalaman kemarin di Mantingan, ini akan jadi catatan kita, terus apa yang mesti kita siapkan besok. Asatidzah sekalian, mungkin kita akan mulai dengan ngobrol tentang pengalaman Mantingan kemarin gitu ya. Pengalaman Mantingan kemarin dan apa yang bisa kita siapkan. Tadi Ustadz Munif ada ya, Surabaya? Akbar, mic-nya dikit lagi bisa? Dikit lagi mic-nya. Ya, kedengaran nggak? Ustadz Adib di situ ada Ustadz Munif nggak ya? Tamimi dari Surabaya. Mungkin bisa cerita tuh, gimana Mantingan kemarin, terus kemudian apa yang perlu kita siapkan kira-kira untuk besok itu. Surabaya, apakah ada? Ustadz Adib? Hadir. Nah, Ustadz Adib. Ahlan. Ustadz Munif ada nggak di situ? Ustadz Munif sedang ada di Ponorogo. Oh, sedang ada di Ponorogo. Kalau gitu Ustadz Adib di Mantingan nggak kemarin Ustadz Adib? Saya kemarin pengumuman dapat tidak kemantingan. Oh, tidak kemantingan ya? Oke. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman IKPM yang di Mantingan kemarin. Boleh untuk cerita sedikit ini ya. Dari IKPM mana? Ada yang kemarin dari Mantingan? Apa di Gontor semua? Kelihatannya tidak ada yang kemarin Mantingan ini. Nggak ada ya? Tidak ada yang menyambut. Ustadz Anwar. Ya, Ustadz Anwar silakan. Bisa di-unmute nggak? Oke. Sudah. Oke. Ya silakan Ustadz Anwar. Pengalaman kemarin di Mantingan seperti apa? Teman-teman yang nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Anwar Mutafin dari IKPM Banyumas, sekaligus juga dari Pondok Modern Azhar Al-Gontor yang ada di Banyumas. Konsuli aja. Oke, nah Ustaz, konsulukum Ustaz. Oke, ini terkait dengan pengalaman, kebetulan karena kami juga kemarin membuka stand di Mantingan. Jadi memang kelulusan itu kemarin acara dimulai dari, mohon maaf dari sebelumnya dulu, itu pondok-pondok alumni yang sudah terdaftar dalam grup itu dipersilahkan untuk masuk ke Mantingan 1 hari sebelum pengumuman dan sudah disediakan kamarnya Ustadz. Jadi pondok-pondok sudah didata terlebih dahulu, kemudian sudah disediakan wisma-wisma. Dan juga disediakan stand yang di situ ada taruh, ada meja-meja di situ berjejer untuk stand pendaftaran pondok alumni. Jadi kemarin setelah pengumuman selesai, kurang lebih sekitar pukul 12-an, itu para calon pelajar yang tidak lulus atau yang belum lulus itu dipersilahkan untuk mendaftar keluar ke stand-stand yang disediakan oleh pondok alumni di Mantingan. Jadi standnya di luar. Namun yang kebetulan sekarang saya di Gontor 2, Ustaz. Kebetulan saya di Gontor 2 karena saya juga bawa capel. Di sini saya belum melihat adanya persiapan untuk pondok-pondok alumni, Ustaz. Baik standnya ataupun tempat khusus yang diperuntukkan untuk pondok-pondok alumni bagi yang besok akan membuka stand pendaftaran, Ustaz. Kalau di Mantingan itu betul-betul sudah disiapkan, baik tempatnya maupun mejanya, namun di Gontor 2 ini kami belum melihat ada seperti itu. Oke,
Baik. Ada lagi, Ustaz? Ya. Baik. Kemarin ada, jadi wali Bimago langsung mendekat ke stan-stan itu setelah. Betul. Jadi kemarin itu dari pondok alumninya juga diperkenankan untuk masuk di area pondok. Buka standnya mulai jam 7 pagi, Ustaz. Jadi sebelum pengumuman dimulai itu sudah pada buka standnya, dan tim dari pembuka stand itu sudah standby di tempatnya masing-masing, Ustaz. Sehingga ketika pengumuman selesai, capel mencari sudah pada siap. Oke, baik, Ustaz Anwar. Syukron informasinya. Afan. Silahkan yang lain. Yang lain siapa? Yang Itu Saif Ali. Silakan. Betul, Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, karena dari IKPM Maluku, Saiful tadi, yang sama-sama kita hormati pimpinan FPAG, yang sama-sama kita hormati para asatidz di IKPM Pusat, Pak Sekjen, Ustadz Akbar ini, Masya Allah, insan masyhur ada. Saya ingin menyampaikan dua hal saja terkait dengan pengalaman dan kondisi yang kita hadapi khususnya di Maluku. Yang pertama terkait dengan Bimago. Tahun ini memang sama sekali IKPM Maluku itu tidak bisa melaksanakan Bimago karena kita dibatasi dengan jarak kepulauan yang jauh-jauh dan hampir semua capel itu tersebar di semua pulau tersebut. Mengakses ke Kota Ambon itu sulit sekali. Sehingga memang persiapan kita untuk datang ke Gontor itu sama sekali tidak ada. Hasilnya juga Masya Allah, dari 8 orang capel putri kemarin di Mantingan, kita hanya diberikan kelulusan 2 orang, sisanya belum lulus. Nah, mudah-mudahan dari capel putra yang ada di Gontor 2 saat ini, semoga 5-5-nya atau 7 orang yang saat ini terdaftar, karena ada yang mandiri juga, itu bisa dinyatakan lulus. Yang kedua, saya ingin usulkan saja sesuai dengan perkembangan di Mantingan kemarin, dengan kondisi yang mungkin juga seperti kita hadapi saat ini, mungkin ada baiknya para asatidz di FPAG itu jauh hari mungkin meminta agar pondok-pondok alumni yang tersebar hampir di seluruh Indonesia ini menyiapkan profil singkat yang mungkin bisa kita bagikan kepada para orang tua wali santri, ya, wali calon santri sebelum mengikuti ujian. Sehingga nanti ketika pengumuman kelulusan selesai, mereka sudah bisa menentukan di mana mereka umpamakan tidak lulus, menempatkan putra-putri mereka. Terus terang memang yang kemarin itu di Mantingan, di antara mungkin yang sudah menyiapkan putra-putrinya atau IKPM yang sudah memberikan informasi, itu bisa langsung menyalurkan. Tapi ada sebagian besar yang Anda lihat kemarin, itu kebingungan entah mau kemana. Ya, akhirnya kalau putri rata-rata pilihannya yang dekat-dekat saja Al-Iman. Ya, atau yang putra mungkin besok belum ada yang bisa menentukan tempatnya. Mudah-mudahan FPAG bisa melihat ini sebagai sebuah urgensi kita bersama, jauh-jauh hari atau sebelum nanti ada proses ujian di Gontor, di Bimago itu sudah disiapkan profil singkat pesantren-pesantren alumni sehingga bisa diinformasikan kepada orang tua wali santri yang kemudian nantinya kalau putra-putrinya tidak lulus bisa kemudian langsung diantar ke sana. 2 hal itu saja Ustadz Akbar yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi bahwa memang kita di Maluku
karena keterbatasan transportasi dan kondisi alam sehingga tidak memungkinkan kita melakukan bimago. Sampai hari ini capel dari Maluku dan juga dari Papua sebagian besar itu belum sampai di pondok. Ya, ini yang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita cari solusinya. Demikian Ustadz Akbar, mohon maaf para asatidz sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Saif Ali Al-Maskati. Ini saya kira menarik ini ya. Jadi profil singkat itu memang kita berikan kemarin saat-saat akhir ya. Jadi bimago ini juga pembimbing, termasuk pembimbing di Jakarta ini, mereka itu ini mau kemana nih Ustadz setelah ini gitu ya. Akhirnya memang kita berikan profil yang sudah memberikan kepada kita. Siapa lagi silakan. Terima kasih Ustadz Ali. Kalau ada mau cerita tentang kemarin seperti apa pengalaman menyalurkan capel-capel yang ada di Mantingan yang belum lulus dari Gontor. Silakan. Dari Pondok boleh, dari KPM boleh. Ustadz Rosidin. Ya, Fadol Ustadz. Mic-nya bisa dinyalakan nggak, Ustadz? Oh, mic-nya belum nyala, Ustadz. Bentar, Ustadz. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram, Ustadzun Al-Fadil, Sahibul Khalifah, Kiai Haji Dr. Zulkifli Mohadi wa Sekjen Syekh Anang Rizka. Rizza. Dan ya Rizza, itu saya bacanya Rizka apa Rizza itu. Kadang-kadang keliru lidah tuh. Dan masaih-masaih yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nih, banyak banget yang hadir di sini. Dan pengurus IKPM Pusat yang terutama sahibuna Akhunal Fadil, Ustadz Rifat yang tadi telah menyampaikan sambutannya. Saya lihat ini ada Yai Masruri dari Darul Istiqomah kayak Pahalukum Syekh. Ya, itu sama-sama kemarin jadi tetangga kita di stan di Mantingan ya. Ya kemarin saya berkunjung Ustadz. Saya datang sudah siang hari yang saya saksikan dan saya rasakan pola yang kita telah lakukan atau kerjasama antar IKPM dan Pondok ini memang namanya baru pertama kali. Di sana sini masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan kualitas komunikasi antara kita. Terutama tadi ada kata-kata kebingungan kan. Kebingungan. Sebetulnya stan itu pun sepi, nggak ada yang mengunjungi, Pak. Jadi ada 400 orang, tapi tersebar. Dan menurut info, dari 400 itu rata-rata memang murni yang tidak lulus. Artinya memang nilainya di bawah standar. Karena sebetulnya kalau dari nilai yang masuk tahun ini, saya lihat tadi sudah ada kata-kata dari Ustadz Rifat, tahun ini banyak rukhsahnya. Banyak rukhsahnya. Jadi ujian Sapahi juga tidak begitu sulit. Ujian tahriri juga banyak yang dikurangi. Artinya sebetulnya masuk ke Gontor itu sangat mudah tahun ini. Gitu. Nyaris diterima semua lagi. Artinya ini memang extraordinary gitu. Tapi ada kalimat yang saya garis bawahi. Bisa jadi kalau ini menjadi baik, akan menjadi sunnah tradisi yang akan dikembangkan Gontor. Maka kemungkinan yang berperan ke depan adalah
semua para alumni dan IKPM dan primago-primago yang sudah mulai eksis di mana saja berada. Saya membuka stand untuk menampung Pondok Putri itu, kemudian yang datang ke stand kami dan sampai jam 8 malam hanya 14 santri dari 480. Terus saya tanya, ada juga yang di Aisyah, kurang lebih ada 30 orang. Kelihatannya yang datang ke stand itu tidak ada 50% dari 485 orang itu. Pertanyaannya, kemana mereka dan kemana ketua-ketua yang di lapangan itu dari orang-orang dari IKPM dan petugas-petugas di lapangan. Ternyata setelah saya temui, mereka keterbatasan tenaga, Ustaz. Jadi bingung. Tanggung jawabnya begitu besar, ada hal-hal yang urgen yang berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan komunikasi dengan wali santri. Ada beberapa wali santri yang ternyata juga saya alami, ada 3 wali santri setelah daftar, ternyata bapaknya bilang bawa pulang aja, gitu, dibawa pulang. Dan ketika itu teman-teman IKPM tidak bisa memaksakan kehendak orang tua. Ada juga yang berdialog dengan saya langsung. Ada 10 atau kurang lebih 12 itu yang dari Jabodetabek. Itu langsung minta pulang. Ada 13 yang dari Periangan atau mana Purwakarta gitu. Juga minta pulang. Orang tuanya yang minta pulang. Mungkin ini akan menjadi kebijakan ke depan. Sebelum berangkat ke Gontor sudah ada screening. Ya. Ke Gontor itu mau ke Gontor aja atau mau ke pondok alumni, begitu mungkin. Karena ternyata orang tua itu juga masih gamang dengan keputusan tidak lulus di Gontor. Itu yang saya terima dan saya amati. Mungkin tingkat komunikasi saja yang harus kita kembangkan, bagaimana membicarakan ketika ada ungkapan tadi tuh dari Syekh Kiai Haji Zulkifli, jangan sampai dibawa pulang dan sampai pulang ke rumah. Nah, itu keputusan yang sangat ditentukan oleh orang tua murid. IKPM itu tidak bisa memegangi. Nah, mungkin nggak bisa, Ustadz, gimana ini, Ustadz? Ya sudah, orang tuanya nyuruh pulang ya. Nggak jadi akhirnya yang 12 itu. Ada lagi yang 13. Ada beberapa orang yang mungkin ada dari 4.000 sekian, menurut informasi hanya 100 putri yang datang langsung, tidak dengan IKPM. Jadi semua dari 4.000-an santri itu di bawah naungan IKPM. Maka peran IKPM ini menjadi sangat urgent ke depan. Karena dengan kerjasama seperti ini, saya melihat bahwa dari 8.000, terus yang lulus sekian, terus itu semua dari jalur lewat Primago dan IKPM. Mungkin tinggal bagaimana mengemas informasi dan kerjasama antara FPA, IKPM, dan Primago. Kemudian kita akan, tadi ada ungkapan, ini kemana, mau kemana, pondok apa. Susah sekali menerangkan itu kepada orang tua murid yang jangankan kepada pondok alumni. Tentang Gontor aja kadang-kadang masih salah paham, Ustaz. Jadi itu memang menjadi tugas extraordinary juga untuk IKPM. Dan kelihatannya IKPM juga tidak terlalu dalam mengenai informasi tentang bagaimana KMI itu, bagaimana Gontor itu bagaimana, dan itu memang jadi PR kita semua. Demikian, Ustadz,
Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kiai. Pengalaman menarik sekali ini ya. Bagaimana kemudian membuka stand di Mantingan. Saya akan undang lagi teman-teman baik dari IKPM maupun dari teman-teman FPA yang kemarin ada di Mantingan untuk bercerita ya bagaimana suasana kemarin di Mantingan sehingga ini bisa menjadi pembelajaran kita buat besok. Ada lagi silakan. Silakan angkat tangannya. Ada? Belum ada. Oke, siapa ini? Ustadz Ahmad Jamil. Ya, bentar. Ustadz Ahmad Jamil. Mohon di-unmute. Sebentar. Sudah belum ya? Siap, Ustaz. Ustadz Ahmad. Lagi di mana nih, Ustadz? Marhaba, lagi di jalan dari Serang mau pulang. Alhamdulillah. Tafadhol, Ustadz. Tangerang masih zona merah, jadi harus pakai masker. Tafadhol, Ustadz Jamil. Siap, terima kasih. Yang mulia, para gurunda, para kiai, wabillahi gurunda, Profesor Dr. Zulkifli, terima kasih. Kiai Anang dan seluruh para kiai yang dirahmati Allah. Menarik, saya hanya tadi ngikut sebentar, tapi menangkap pesan yang adalah insya Allah. Mungkin alangkah lebih baiknya ke depan perlu ada semacam tutorial langsung mungkin dari IKPM terkait terkait pesantren, terkait gontor, terkait pola masuk dan segala macamnya. Kemudian juga alternatif ketika mereka tidak lulus gitu ya, tidak lulus. Kalau zaman kita dulu kan ada lulus tidak dapat tempat, ada LTT, ada lulus. Tahun 90-an ya masih ada kayak gitu ya. Nah sekarang mungkin perlu ada tutorial baik bentuk apalah ya, entah kalau tulisan sekarang orang jarang baca mungkin. Bisa jadi dengan ini entah karikatur, entah mungkin apalah bentuknya gitu, sehingga orang kan ada juga yang molos ya, tidak lewat Bimago, tidak lewat IKPM, ada mungkin beberapa gitu ya. Yang lewat Bimago pun kelihatannya teman-teman kelihatannya lebih fokus di kontennya, lebih fokus di konten. Secara filosofis dan segala macam mungkin kita hanya menjelaskan hanya covernya saja. Ini yang mungkin membuat para calon wali santri bingung ketika mereka, anak saya kemana lagi, sudah pulang aja gitu. Padahal ketika dikenalkan dengan bahwa pesantren-pesantren alumni pun ini secara kualitas dan segala macam, insya Allah ya sama dengan ibunya gitu. Nah ini harus diperkenalkan mungkin sejak dari awal, sehingga mereka itu ada alternatif langsung di sana enggak. Karena sekarang kan mau pulang susah gitu, ke sana saja susah, mau balik susah. Nah, ini perlu memang ke depan diantisipasi gitu. Mungkin dari teman-teman IKPM ada satu tutorial yang kemudian disebar sehingga suaranya sama, kontennya juga sama gitu ke depannya. Terima kasih Ustaz, mohon maaf. Baik, Ustadz Jamil, Darul Quran. Jadi memang kondisi sekarang ini, IKPM ini kan kita menerima pengumuman itu kan mungkin 2 minggu ya sebelum keberangkatan ya. 2 minggu sebelum keberangkatan capel itu lewat IKPM. Jadi yang murni lewat Bimago IKPM itu mungkin cuma berapa persen itu? 10-20% lah yang memang sudah belajar sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya. Sisanya apa? Yang hanya ikut bis itu langsung ke gontor.
Sehingga jangankan mengenalkan Gontor itu, mengenalkan pondok alumni itu. Pokoknya kita langsung bawa aja, langsung ke Gontor, terus daftar, terus ikut ujian. Nah, itu kira-kira kondisinya pada tahun ini. Memang betul itu menjadi catatan buat tahun depan itu. Silakan. Saya kira syukran Ustaz Munif. Ada lagi? Dari KPM yang lain, silakan, atau dari pondok yang kemarin ada di Mantingan untuk bercerita ini ya, bagaimana kondisi kita kemarin di Mantingan untuk adik-adik kita yang nggak lulus itu seperti apa, penyalurannya seperti apa. Ini kontingen terbesar kedua setelah Jakarta, Surabaya. Ustaz Munif ini. Ada Ustaz Munif? Silakan. Cerita kemarin. Di Mantingan seperti apa, terus perbaikan buat besok ini seperti apa? Antisipasi kita kalau ini untuk kawan-kawan yang adik-adik yang belum lulus ini. Silakan Ustaz Munif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, ya sampai saat ini total 355 totalnya putra dan putri dari ya, Sigor KPM Surabaya. Namanya Sigor kalau Surabaya. Sigor, Ustaz. Sigor. Simulasi Gontor, Ustaz. Namanya Sigor simulasi Gontor. Memang seperti yang antum sampaikan tadi, kalau bimbingan kita itu ya bermula sudah lumayan lama. Kemudian namun akhir-akhir ini ada beberapa titipan itu yang memang tidak sempat dibimbing sama sekali. Bahkan kita belum memberikan informasi apapun tentang Gontor, tiba-tiba langsung berangkat. Dan wali santri pun banyak yang nggak tahu, yang penting sudah IKPM sudah diserahkan begitu saja. Tapi alhamdulillah memang hasilnya ya kita bersyukur, nasyukurullah. Anak-anak yang kita bimbing itu di Mantingan 160, cuma masih ada yang nggak lulus, sayang. Ya mohon mudah-mudahan yang putra lulus semua, insya Allah. Yang nggak lulus 2 orang itu dari kami. Terus untuk selama di Mantingan kemarin, ya kami mengikuti mawon arahan SOP yang disampaikan atau yang telah diputuskan oleh Pondok Gontor Putri, karena itu yang terbaik. Cuma karena memang banyak santriwati itu yang memang nol putul, nggak tahu tentang pondok, dan jumlah 160 capel itu ustazahnya yang boleh masuk cuma 3 memang kemarin itu. Sehingga 3 itu untuk mengurusi pembelian kasur, pembelian canting, pembelian sabun, dan lain sebagainya, agak sangat kewalahan. Termasuk lagi yang menjadi masukan, makanya kami menyampaikan ini mohon arahan kemarin dari PPKPM itu kan ketika halal bihalal. Yang menjadi masukan juga itu tentang bimbingannya, Ustaz. Bimbingan itu ketika kita sudah di dalam, santriwati capel sudah masuk dalam, itu nggak boleh dibimbing lagi sama IKPM. IKPM nggak boleh ngajar. Tapi kalau di Gontor 2 ini Anda lihat bagus sekali. Di Gontor 2 itu kita tetap masih bisa mengajari anak-anak yang capel ini, sehingga alhamdulillah anak-anak masih tenang lah, kondusif. Itu gampang dimonitor, kebutuhannya apa kita bisa bantu, itu seperti itu. Nah, yang di Mantingan itu kita nggak bisa membimbing. Wallahu a'lam, mungkin karena ada faktor lain yang putri nggak bisa bimbing. Adapun untuk kendala lain itu, ada santriwati capel Mantingan itu kemarin yang kesusahan untuk mencari tempat ujian. Kalau di Putra itu kan enak sekali sudah tempatnya itu. Ini kamu di sini, ada ustadznya, yang laki-laki di sini, di sini. Yang putri itu masuk ke tempat ini salah, cari tempat lain, masuk ke tempat lain, salah, cari tempat lain, masuk ke tempat lain, terus sehingga tidak ada pengarahan. Mereka nggak tahu nama-nama gedung, itu pertama. Kemudian yang kedua tadi, yang ketiga itu dapur. Banyak santriwati kita yang nggak makan capel itu ya, banyak nggak makan karena mereka nggak tahu dapur di 2 hari pertama itu. Sehingga anak-anak
pada telepon walinya bilang, Ustaz di pondok nggak dikasih makan. Ya dikasih Ibu 1 hari 3 kali. Anak saya nggak makan. Katanya. Kemudian ya terus kita jelaskan. Yang ketiga itu 2 hari pertama anak kita sholat subuhnya jam 5:30. Ada yang jam 6. Capel-capel kita itu. Karena mereka katanya tidak dibangunin sholat subuhnya. Ketika capel itu di Mantingan kan kebetulan 160 capel ini tinggalnya di satu asrama. Mungkin nggak ada yang bangunin, jadi semuanya bangunnya 5:30 gitu. Sampai telat seperti itu. Sehingga kami punya ro'yon ghanam atau ro'yon yang mungkin melanggar disiplin, tapi harus terpaksa kami laksanakan dengan satu, ustazah itu membawa 3 kokat itu masuk, 2 kokat kosong dibawa keluar sehingga masuk lagi 2, tapi itu ketahuan. Pakai cara kedua lagi, pembimbing KPM macak atau berpakaian seperti capel. Jadi pakai kokat, pakai ini kayak capel yang kecil-kecil, ustazahnya yang kecil itu. Masuk 2, ketahuan lagi. Setelah itu cara lain lagi, udah pakai baju kayak ustazah. Pakai kerudung putih ini. Aman, sekali 2 kali ketahuan. Wes terakhir ada yang gendut, kamu pakai baju kayak boe saja, seakan-akan kamu mau masak di dapur. Ya alhamdulillah masuk ternyata cara boe itu. Dan alhamdulillah mungkin dengan cara-cara seperti itu baru bisa masuk itu untuk yang di Mantingan. Kalau di Gontor 2 kami rasa nggak ada, Ustaz. Nggak ada masalah. Sampai malam ini kita juga masih di Gorda dan anak-anak sangat bagus sekali bimbingannya. Mungkin biasalah kalau cuma antrian makan itu biasa. Antrian mandi itu juga biasa. Tapi mungkin kalau dulu ketika penerimaan capel di Gontor, itu di samping Iftir sama di depannya Fast Cafe, depan Santri Ketan itu kan ada lapangan luas. Nah, untuk capel-capelnya itu dulu makannya di situ dibuat pakai terop sehingga ada antrian 15 stand untuk ngantri. Jadi anak-anak capel tidak usah jauh-jauh ke Kopda sehingga yang di Kopda pun bisa tetap dipakai oleh anak lama. Itu kalau dulu seperti itu kita di pengasuhan. Mungkin Baik. itu ya datang bisa dikondisikan gitu. Sementara itu aja Ustaz dari kami. Baik. Ustaz Munif. Jazakumullah khairan. Ya. Afan sampai keter, jadi ngelihatnya ke depan. Baik. Nah, ini saya kira pengalaman-pengalaman sudah kita dengarkan. Yang selanjutnya untuk besok ini ya, persiapan untuk kita mengarahkan ini ya. Kalau ada sebagian capel yang tidak lulus. Ini bagaimana cara mengangkat, itu kan pondok-pondok alumni Gontor 1 hari sebelum pengumuman. Halo. Ustaz Rifat, mungkin bisa dijelaskan ini ya, untuk pondok-pondok alumni Gontor, ya, itu apakah besok itu disediakan stand atau seperti apa gitu? Ustadz Badrun mau jawab nih. Mana Ustaz? Coba dimutkan ini anunya. Dibuka anunya. Ustadz Akbar. Sebentar. Ya, halo Ustaz. Ustaz Badrun. Baik. Tafadhol Ustaz. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan tentang kemungkinan besok, kebetulan kemarin saya juga berada di Gontor Putri sehingga beberapa hal mungkin bisa saya sampaikan juga. Pertama, dari hasil
saya observasi ke sejumlah IKPM yang standby di sana, mulai dari Bengkulu, Sumsel, Bandung, Magelang, dan lain sebagainya. Memang boleh dikatakan 80% atau mungkin 90% dari capel mereka yang tidak lulus adalah karena memang tidak mengikuti bimbingan secara utuh. Bisa hanya 3 hari dan lain sebagainya, atau bahkan hanya numpang daftar, seperti tadi yang disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sedikit klarifikasi lah bahwa yang diceritakan Ustadz Munif tentu tidak semuanya salah dan juga tidak semuanya harus diterima secara utuh. Dalam arti bahwa keluar masuk pembimbing ke dalam memang ada aturannya, tetapi tentu tidak sekaku yang diceritakan, karena memang ada waktu yang ditentukan kapan para pembimbing itu boleh masuk. Khusus untuk hari kemarin, memang menurut saya nyaris seluruhnya masuk, karena pengumuman memang, dan bahkan wali santri yang datang pun bisa masuk. Baik, untuk pondok alumni, sampai hari ini tadi saya mencoba menghubungi pihak panitia ujian masuk dan juga pengasuhan santri, belum bisa memfikskan berapa pondok pesantren alumni yang standby. Kalau kemarin di Putri saya kira cukup banyak, termasuk Al-Mawaddah juga standby. Bahkan memang sudah diatur oleh pondok masing-masing itu, setelah mendapatkan santri, mereka siap dengan transportasinya. Untuk besok, seperti yang saya katakan tadi, sampai hari ini kami belum, ini tadi baru saja saya menghubungi panitia ujian masuk, masih belum bisa memberikan data berapa pondok pesantren yang standby. Tapi intinya pengalaman dari tahun-tahun yang lalu, selalu saja ada pondok pesantren alumni yang standby, membuka stand maksud saya untuk menerima calon pelajar yang tidak lulus. Lagi-lagi semuanya tentu kembali kepada orang tua masing-masing untuk mengambil anaknya, menarik kembali anaknya atau melepaskan, dan fenomenanya sangat variatif. Yang merelakan menyerahkan sepenuhnya kepada IKPM tidak sedikit, yang kemudian minta diantarkan pulang juga ada saja. Kemudian untuk selanjutnya, saya memang mengapresiasi sekali pada teman-teman IKPM yang sudah mengadakan bimbingan, pengawalan, dan mengantar. Saya sangat betul-betul memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada mereka semua atas juhdunnya. Kemudian fil munasabah, ya kasus lulus tidak lulus itu ternyata memang fenomenal. Ada yang menurut teman-teman di pembimbing itu lulus, ternyata tidak lulus. Ada yang tidak dikira lulus, ternyata lulus. Tampaknya memang ada faktor X yang kita juga tidak tahu, yang membuat anak itu, jangan-jangan anak yang kita kira lulus itu sebenarnya setengah hati, sehingga ketika ujian sengaja tidak luluskan. Itu Allah alam. Tapi betul-betul anak yang dikira lulus oleh pembimbing tidak lulus itu ada saja. Yang kita agak kecewa atau mungkin bertanya-tanya, ya kadang-kadang malah anaknya alumni. Nah ini yang kita, kenapa kok putra alumni sampai masuk gontor saja tidak lulus. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, insya Allah tetap seperti biasanya ada stand untuk pondok alumni. Hanya sampai hari ini, sampai sekarang ini maksud saya belum punya data yang fix. Mudah-mudahan nanti di penghujung acara kalau ada nanti saya sampaikan. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf.
Salam untuk para asatidz, mulai dari Ustadz Zulkifli sampai yang lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Rifat atau Ustadz Adib. Terima kasih. Waalaikumsalam, Ustadz Badrun. Berarti pondok-pondok yang mau datang dipersilahkan begitu ya, untuk membuka stand gitu ya. Baik. Ustadz Adib. Ya. Ya, Ustadz Adib. Ya, Mohon. alhamdulillah. Ya, ada tambahan. Ini besok untuk pondok-pondok yang mau buka stand itu seperti apa itu kira-kira teknisnya untuk besok itu? Silakan, Ustadz Adib. Ini jadi teknisnya itu wilayahnya memang bukan wilayahnya IKPM, tapi wilayahnya pengasuhan santri. Saya sudah koordinasi juga dengan Gontor 2. Gontor 2 pun juga waktu itu belum bisa memastikan karena harus ada koordinasi dari pengasuhan santri. Nah, kemudian ini sudah disiapkan oleh pengasuhan santri di Gontor 2. Besok juga akan disiapkan stand untuk pesantren-pesantren alumni yang akan membuka pendaftaran calon santri barunya. Jadi insya Allah besok akan disiapkan tempat juga di kampus Gontor 2. Ya. Tadi ada beberapa asatidz yang sudah menyampaikan kiat-kiat untuk bisa mendaftarkan diri antrinya ke kampus masing-masing. Tapi ada juga beberapa kendala yang tadi juga sempat disampaikan bahwa memang tidak semuanya calon pelajar yang lulus, yang belum lulus di Gontor, juga tidak semuanya mempunyai keinginan untuk ke pesantren-pesantren alumni. Tapi itu juga akan tetap kita arahkan melalui teman-teman Bimago ini supaya memperkenalkan alternatif pesantren-pesantren alumni yang masih membuka pendaftaran, terutama yang dekat dengan daerahnya. Jadi tidak mesti mereka itu mondoknya adalah di daerah sekitar Gontor Jawa Timur atau Jawa Tengah atau sekitar Mantingan, tapi juga di daerah-daerah tempatnya masing-masing. Misalkan yang dari Sumatera belum lulus bisa masuk ke pesantren yang ada di Sumatera, atau di daerah Sulawesi yang belum lulus bisa masuk pesantren alumni yang ada di Sulawesi. Demikian juga dengan daerah-daerah yang lain. Yang kedua, memang ada beberapa trik yang sudah dijalankan oleh beberapa pesantren, yaitu dengan kita mensosialisasikan pesantrennya itu dengan menggunakan elektronik brosur. Ya, elektronik brosur. Jadi kemarin sudah beberapa pesantren yang menggunakan elektronik brosur, dan itu tentunya akan mudah dibaca dan di-share-kan oleh teman-teman di Bimago. Mereka akan share juga ke grup-grupnya calon-calon pelajar. Akan meng-share-kan elektronik brosur itu ke wali-walinya, sehingga mereka pun juga akan memberikan persepsi dan pandangan. Kalau misalkan anak saya belum lulus di Gontor, maka insya Allah akan saya daftarkan ke pesantren ini saja. Nah, kebetulan dekat dengan rumah, misalkan begitu. Ini lebih menarik. Nah, sementara memang belum semuanya pesantren alumni itu juga membuat elektronik brosur. Nah, kemudian juga ada beberapa trik lain yang mungkin menarik bahwa pesantren yang menampung lulusan pesantren yang menampung ataupun membina calon pelajar yang belum lulus Gontor, kemudian dia memberikan bimbingan selama 1 tahun dan mengupayakan untuk mendaftarkan kembali ke Gontor, kemudian bisa langsung naik kelas 2 atau naik kelas 3, itu sangat menarik sebenarnya. Jadi bisa juga menggunakan elektronik brosur, kesan ataupun kesan dari masing-masing santri itu, bahwa ketika saya mondok di pondok ini, saya dibimbing A, B, C, D, kemudian saya masuk lagi Gontor, saya langsung kelas 2. Itu juga sangat menarik. Kemarin juga sudah pernah ada yang mencoba seperti itu. Kemudian diharapkan juga ada beberapa alumni pesantren
alumni yang pernah masuk di Gontor, pernah masuk di pesantren alumni kemudian berpindah ke Gontor, itu juga sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi duta pesantrennya, untuk mengenalkan pesantrennya di di kampus Gontor 2 ataupun di Mantingan. Itu cukup strategis sebenarnya. Kalau melihat dari sisi sisi prosesnya, bahwa kita sebenarnya membuka seluas-luasnya kepada pesantren alumni itu untuk memperkenalkan pesantrennya kepada calon-calon wali santri dengan cara-cara yang lebih mudah, tentunya dengan membuka stand juga tentunya lebih mudah. Nah, problemnya sekarang ini tidak wali santrinya tidak ada kecuali santrinya, dan ini kesusahannya adalah ketika membuka stand yang datang adalah capelnya. Biasanya tahun-tahun sebelumnya itu yang datang itu adalah walinya, menanyakan langsung, Ustaz, kalau pesantren ini di mana? Bagaimana cara pendaftarannya? Bagaimana saya bisa ke sana? Kemudian biaya berapa? Perjalanannya bagaimana? Nah, inilah yang menjadi persoalan sekarang ini, karena memang wali santri tidak ada. Nah, alternatifnya adalah itu dengan menggunakan elektronik brosur. Itu yang menjadi terobosan-terobosan pada saat ini. Ini ya, jadi apa yang menjadi pengalaman kita pada tahun ini mudah-mudahan bisa menjadi gambaran kita untuk tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan pendaftaran capel yang di Gontor yang belum lulus itu bisa diterima semuanya di pesantren-pesantren alumni kita, dengan catatan ya kita bersama-sama memajukan pesantren kita semuanya, dan santri kita didik sebaik mungkin dan menjadi kader umat sebagaimana yang diharapkan oleh orang tuanya dan diharapkan oleh kita semuanya. Itu saja, Ustaz. Mohon maaf, saya sambil tinggal ada beberapa tamu IKPM dan juga alumni yang silaturahim ke rumah. Juga bahasanya juga sama tentang bagaimana bimbel, bagaimana IKPM, bagaimana SPP-nya. Ini ada beberapa masalah-masalah di KPM antara KPM cabang dengan di Mago dan sebagainya, ya perlu kita selesaikan dengan cara ya kekeluargaan sambil tajam ngopi, Ustaz. Itu saja, Ustaz Akbar, Ustaz Anang, Ustaz Zulkifli. Sekron, Ustaz Adib. Ustaz Adib, kalau besok dan kawan-kawan semuanya, terima kasih. Syukron, ya. Ustaz Adib. Kalau besok pondok alumni yang mau datang, itu menghubungi siapa? Kalau di Gontor 2, langsung menghubungi staf penguasaan santri, Ustaz. Staf pengasuhan santri. Staf pengasuhan ya? Ya. Atau Insya langsung Allah Ustaz besok Udaya, ada ya? beberapa, ya termasuk besok ada beberapa teman-teman pengurus KPM yang akan ikut menyaksikan pengumuman di Gontor 2. Sekaligus kita juga mengarahkan kepada teman-teman di Mago, bila ada capelnya yang belum masuk di Gontor 1, 2, 3, dan seterusnya, itu kita arahkan kepada pesantren-pesantren alumni di mana saja. Kemudian kita juga sudah sharekan dari FEAG ini ke teman-teman di Mago, insya Allah juga mereka sudah men-sharekan ke wali-walinya masing-masing. Barangkali mereka berminat pulang dulu ke rumah, kemudian memasukkan pesantren alumni yang dekat dengan rumahnya, itu juga lebih baik juga. Demikian. Baik. Baik, Ustaz Adib, syukron jazilan. Ya, saya kira sudah clear ya, bahwa besok sebagai sebuah kesimpulan adalah bahwa pondok-pondok alumni yang ingin membuka stand dipersilakan untuk langsung datang, terus menghubungi staf pengasuhan di Gontor 2 atau di pengurus PP IKPM nanti, yang kemudian akan di sana dibagikan stand-stand di mana saja yang akan kemudian bisa membuka stand untuk masing-masing pondok alumni Gontor. Saya kira itu ya. Mungkin ada tambahan 1-2, silahkan. Dari teman-teman.
Ya, Ustadz Samsul, sebelum kita akhiri. Mana Ustadz Samsul? Ada Ustadz Samsul? Ini Selesai. Ustadz Samsul? Oh, belum di-unmute ya? Sebentar. Baik, Ustadz, silakan kepada Ustadz. Ini Bimago Jakarta ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram di FPAG dari ketua sampai sekjen dan anggotanya, Al-Mukarram asatid dari PPIKPM pusat yang ada di Gontor, dan asatid yang lainnya yang semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Jakarta ini saat dari Bimago Jakarta pada forum ini saat karena kami langsung saja ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan kami dari Putri kemarin saat alhamdulillah kami memberangkatkan pertama yang Putri 147 santriwati dan yang belum didampingi gitu. Tapi latar belakang akademisnya itu kami belum mengetahui. Intinya ada 29 anak, dari 29 anak itu ada 8 orang yang kami yang diamanahkan kepada kami untuk melanjutkan ke pondok alumni, dan kami juga sudah mengantarkan semuanya. Sisanya ini sudah 21 santriwati sudah dalam perjalanan saat. Sekarang sudah sampai Uleri sama kakak-kakaknya, dan itu yang mendampingi pun 1 orang. Karena betul bahwa kakak-kakak atau alumni-alumni yang berangkat sekarang itu tugasnya luar biasa berat. Kenapa? Karena mereka yang diamanahi adalah menggantikan peran orang tua, berarti bapak dan ibunya berada di pundaknya mereka masing-masing, baik putra ataupun putri. Jadi yang mendampingi hari ini pun malam hanya ada beberapa, kurang lebih 2 kakak, selebihnya masih harus menemui pihak-pihak pondok yang sudah ditentukan sesuai dengan hasil pengumumannya. Karena ada kakak-kakak Bimago itu yang diamanahi untuk uang, kemudian harus distorkan ke ADM, kemudian harus tetap mencari narah hubung. Nah ini juga harapan kami ketika kami ini kan bersedia untuk sampai tuntas, tapi kami juga menemukan kendala di lapangan bahwa ke siapa wali ini selanjutnya akan mencari informasi. Kami berinisiatif pertama, oke, kalau memang boleh izin dikumpulkan sebelum kakak-kakak pulang kembali ke Jakarta, dikumpulkan kalau di Gontor 2 atau Putri itu ya, kami mengharapkan dipertemukan sebelum kakak-kakak pulang, fasilitasi mereka untuk berbicara dengan orang tuanya, ataupun sekedar hanya untuk seperti apa ke depannya menceritakan secara pribadinya. Kalaulah itu tidak ada, kami sangat menyarankan kepada pondok melalui pengasuhan santri untuk menghimbau anak-anak santriwati ini khususnya segera menelpon orang tuanya. Karena yang di rumah ini sangat khawatir dan bertanya-tanya seperti apa. Sedangkan tugas kami pun rasanya juga sudah selesai karena itu sudah dikembalikan dan wewenang pondok sepenuhnya. Kurang lebih seperti itu. Memang ini di awal sudah kami petakan, artinya bahwa di awal kami sudah memberikan surat penawaran dalam rangka menjawab tanggung jawab yang diberikan kepada kami semua. Jadi ada di awal itu orang tua, calon wali santri itu, atau santriwati, diberikan surat berupa pilihan.
Jadi surat kesiapan ketika dinyatakan tidak lulus. Dua pilihan, kembali ke Jakarta atau ke Pondok Alumni. Untuk kembali ke Jakarta, rasanya idealnya memang sesuai dengan pesan tadi dari Ustadz Ketua dari FPAG, kami belum bisa mengkomunikasikan, artinya kalau udah semangatnya santri, kami rasanya di awal akan dimanapun kalian mondok gitu, maksudnya kalau ketika tidak bisa ke Gontor akan kami maksimalkan di pondok-pondok alumni, baik yang ada di Ponorogo ataupun sekitarannya, itu akan lebih baik. Nah, kenapa itu tidak? Karena memang informasi yang kami terima dari pondok-pondok alumni yang ada di Gontor, kami terbatas. Hingga akhirnya banyak wali yang kebingungan memilih kembali ke Jakarta. Jadi surat itu diisinya lebih banyak milih kembali ke Jakarta, meskipun alhamdulillah ada 8 santriwati yang ingin melanjutkan tetap di pondok alumni yang ada di sekitaran Ponorogo. Itu yang menjadi concern kami ke depan. Mungkin insya Allah tadi masukan dari Ustadz Adib, syukron. Kami akan berkoordinasi dan mencari informasi terkait pondok-pondok yang mungkin di daerah sekitaran kami lah, Jakarta, Bogor, dan Depok itu jika memungkinkan ada pondok alumni, ketika santriwati atau santri yang belum diterima di Gontor, maka kami akan komunikasikan dengan pimpinan pondoknya, apalagi kalau ada instruksi dari FPAG akan lebih luar biasa, insya Allah pasti akan diterima dan siap ditampung di pondok itu. Jadi semangat santri untuk menjadi santri atau santriwatinya tetap terrealisasi meskipun belum di Gontor, bisa jadi nanti di tahun-tahun berikutnya tetap menjadi santri Gontor. Mungkin itu saat jadi ada beberapa concern kami perihal besok juga ini akan seperti apa. Harapan kami sih selanjutnya bisa difasilitasi tentang yang narahubung lah, artinya karena tanggung jawab pendamping sudah selesai. Nah, wali-wali ini mempertanyakan bahkan Kak, kapan kami bisa datang ke Gontor? Terus apa langkah-langkahnya? Nah, itu kami bingung. Hanya memang menunggu instruksi sami'na wa ata'na dari Pondok Gontor. Jazakumullah khairan. Al-afu apabila ada kekurangan dan keliruan dalam sampaian atau sambutan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya kira sudah cukup ya. Jadi sebagai sebuah kesimpulan, besok itu pondok-pondok alumni yang ingin membuka stand, dipersilakan untuk datang ke Pondok Gontor 2, menemui staf pengasuhan santri, dan juga pengurus PPI-KPM insya Allah akan standby di sana untuk koordinasi masalah teknis pembukaan stand. Saya kira itu rapat kita pada malam hari ini. Nanti saya akan buat resume rapatnya, lalu saya bagikan di grup IKPM dan juga di grup FPA. Sebelum kita akhiri rapat ini, saya persilahkan kepada Khalifah, ya, Dr. Kiai Al-Haj Zulkifli Muhalli, untuk memberikan kata penutup rapat pada malam hari ini. Tafadhol, Khalifah. Kata penutupnya syukron. Terima kasih yang sebesar-besarnya pengalaman dari Mantingan disempurnakan besok di Gontor 2, insya Allah. Yang belum bisa dimaksimalkan di Mantingan itu adalah belum adanya brosur dari pesantren alumni. Namun sudah ada pesantren alumni yang membuka stand, tidak cukup karena wali santri tidak ikut, sehingga keputusannya pun tidak bisa seperti kita harapkan, agar santri itu jangan dibawa ke rumah, jadi minta pulang ke rumah oleh orang tuanya,
tapi tetap di pesantren. Salah satu pesantren alumni mungkin yang dekat dengan Mantingan atau yang dekat dengan rumahnya gitu. Atau pesantren yang dimanapun walaupun jauh tapi orang tuanya setuju di situ. Yang kedua, besok ini mudah-mudahan ada pesantren-pesantren alumni yang memang lebih siap dibandingkan dengan Mantingan kemarin. Mungkin Al-Barokah yang sudah pengalaman di Mantingan kemarin besok akan lebih siap. Karena Al-Barokah selama ini memang menyiapkan dirinya untuk menampung santri-santri yang tidak lulus di Gontor, dan tahun depannya seperti disampaikan oleh Ketua KPM tadi diantar kembali ke Gontor. Dan banyak pesantren lain, ada Kiai Fahrozi, kemudian Kiai Ahmad Jamil, kemudian Kiai Masuri Abdul Muhid, Kiai Anang, semuanya itu siap untuk menampung santri. Saya di Al-Ikhlas, di Taliwang, mungkin kejauhan. Di Sumbawa kejauhan mungkin untuk sampai ke sini. Dalam kondisi COVID seperti ini malah dibawa jauh-jauh mungkin malah bukan pilihan yang baik ya, bukan pilihan yang tepat. Tapi dari NTB ada 80 calon pelajar yang tahun ini berangkat yang dibawa oleh KPM dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Saya tidak tahu berapa yang lulus kemarin di Mantingan dan berapa yang besok, berapa yang tidak lulus dan berapa yang besok lulus atau tidak lulus dari 80 capel NTB itu. Ya saya ikhlas saja kalau tidak balik ke NTB, saya serahkan kepada kawan-kawan FPA yang ada di Pulau Jawa. Ya, daripada balik ke NTB, udah tetap di Jawa aja. Gitu. Ya, tapi kalau umpamanya ada yang memilih Al-Ikhlas, kita juga tetap menerima sebagai bagian dari pengabdian kita kepada Gontor. Terima kasih semuanya. Pak Sekjen mungkin ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadanang, saya cukupkan dari saya ya. Terima kasih banyak, mohon maaf saya kembalikan kepada antum lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Akbar sudah memandu kita, dan mungkin nanti malam ini Pak Akbar bikin resumenya. Terus saya yang daftar pesantren yang kemarin antum share itu kita mau print, lagi dibuat Excel-nya, dan kita print besar, fotokopi besar, besok kita tempel di stand pondok-pondok alumni. Jadi itu satu. Mungkin kan pondok-pondok alumni yang jauh kan mungkin nggak datang besok. Tapi bukan berarti itu tidak masuk dalam pilihan yang bisa dipilih oleh capel-capel kita. Sehingga besok mungkin FPA itu bukan counter FPA, tapi bukan stand FPA, tetapi FPA akan ikut memberikan pilihan sekitar 80 atau 90, dan sudah kita buat datanya per provinsi, Pak Akbar. Ya. Ya, sehingga nanti bimago pendamping itu sudah langsung menuju ke mana maunya orang tua itu, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, atau bahkan di NTB, ya. Jadi nanti ada pilihan. Jadi saya kira itu FPA pertama akan menyiapkan daftar atau list pondok alumni yang siap untuk menerima. Besok akan kita tempelkan dalam ukuran yang
besar. Kalau masih cukup untuk difotokopi A3 itu, ya nanti akan kita fotokopi beberapa lembar. Yang kedua, Pak Akbar, mungkin maklumat yang antum bikin kemarin itu ditambahin dengan poin yang sekarang ini, malam ini. Oh, itu baik. di-share ulang. Karena itu Baik. udah kemana-mana itu. Ya kan? Itu termasuk ke wali salih santri juga, yang dari Pekalongan. Yang dari Pekalongan di-share lagi ke saya lagi. Jadi ya, daftarnya saya buat, antum kasih mukadimah, udah kemana-mana, masuk lagi ke saya lagi. Nah ini saya kira itu tadi Pak Adib menarik bahwa memang zamannya sudah zaman brosurnya email, brosurnya sudah Instagram, ya YouTube. Maka etalase pondok kita di masa sekarang bukan lagi brosur kertas, tapi etalase pondok kita adalah berupa YouTube official atau website atau IG dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa kita maksimalkan dalam konteks FPA. Saya malam ini tadi barusan habis Isya kita putuskan ya sudah berangkat tim lah. Ini Pak Jul mohon izin, tim Tazaka ini besok ada ya di samping Tazaka sendiri ada juga tim yang akan mewakili kita untuk FPA. Jadi nanti menjelaskan tentang pondok-pondok FPA sesuai yang ada di list daftar pondok-pondok FPA itu. Dan yang terakhir saya kira tadi ada wacana bahwa pondok alumni yang menampung kemudian disampaikan lagi ke Gontor, saya kira itu juga ada persoalan. Pengalaman Tazaka dan anak kita yang kelas 3 di Tazaka masuk ke Gontor ujian, kemudian naik kelas 2 ke 3 langsung kelas 4. Jadi nggak ngurangi tahun. Di sini kelas 3 Ramadan liburan, daftar, masuk, terus ikuti kenaikan kelas sampai kelas 4. Sehingga kelas 3 di Tazaka, 4-nya di Gontor, 5, 6. Sekarang sudah alumni pengabdian di Banyuwangi. Ada lagi yang di sini kelas 1 di Gontor langsung masuk kelas 2 juga ada. Jadi saya kira pondok-pondok alumni terutama yang muadalah ini saya kira sepanjang mutu akademik dan disiplinnya sama dengan Gontor, mudah-mudahan bisa mengikutilah kalau ujian lagi ke Gontor dan naik kelas sesuai dengan tingkatan yang ada di pondok sebelumnya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Akbar, terima kasih Pak Khalifah, dan juga Ustadz Rifat, Ustadz Badrun, terima kasih sudah membersamai kita semuanya. Dan kepada teman-teman semuanya, Pak Akbar, listnya ditambahin lagi dengan poin ini, malam ini, nanti saya dampingi dengan ini, dengan list pondok-pondok alumni. Syukran. Syukran. Aku lakum nahtatim bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selaku FPA, mewakili teman-teman FPA dan juga yang lain, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Anang. Ya. Tapi kita istilahnya juga banyak masih ada peran minta nambah list. Sementara yang lain. Pak Akbar komunikasikan dengan KPM kalau mau yang kita ingin memberikan surat penghargaan kepada bupati, gubernur, atau apa. Nah, itu tolong datanya segera dimasukkan ke nomor yang tadi sudah saya share di KPM Dunia. Baik, Sada. Nah, kami sedang menyiapkan tanda penghargaan untuk bupati, gubernur, wali kota,
tinggal nunggu datanya dari teman-teman yang di daerah. Tadi Pak Fajriansyah dari Riau sudah, kemudian Ustazah Erika dari Palembang juga sudah memberikan nama. Tinggal nunggu yang lain-lain. Baik, Ustaz. Syukran Pak Akbar. Baik, Afwan, Ustaz. Bang Akbar. Baik. Usul. Ya, Maluku. Buat PPI KPM usul aja Ustadz Badrun ini. Kebetulan tadi bilang kasih penghargaan. Di ADRT kita itu disebutkan ada klausul untuk memberikan anggota kehormatan ya PPI KPM. Mestinya dipikirkan bukan sekedar penghargaan itu, ya anggota kehormatan itu ya. Kalau nggak salah, ini usul aja daripada sekadar kertas itu. Sekarang zamannya kertas-kertas ini kayaknya kata tadi Ustadz Anang nggak tren lagi gitu. Kita pakai ADART aja anggota kehormatan tuh kelihatannya lebih bagus itu. Demikian Bang Akbar. Wah, menarik itu. Enggak, ini juga masukan dari beberapa itu malah sudah melaksanakan, Akhi. Itu sudah melaksanakan, itu masing-masing terserah. Seperti KPM nanti sudah mengangkat beberapa kepala daerahnya atau pejabat menjadi anggota kehormatan. Itu saya kira silakan saja, tapi ini apresiasi kami. Dan itu masukan dari beberapa IKPM yang kemarin ketemu saya di mana? Di Kantor 2. Di Kantor Pemantingan. Nah, terima kasih. Baik, Ustaz. Ya. Al-Barokah dapat berapa ini dari Mantingan? 14. Mana Al-Barokah? Pak Arur, berapa kemarin dari Mantingan? Darul Istiqomah, Bondowoso. Dapat berapa santri Capel dari Mantingan? Ustadz Masruri. Halo. Masruri masih ada tuh? Iya. Ngantuk kali. Tapi kok nggak bergerak? Ini foto ini. Pak Akbar. Baik. Coba dah malam ini naik kereta ke Batang, ya, terus lanjut ke Ponorogo, becel di Ponorogo. Saya udah keburu pulang. Kita udah 4 bulan ini lockdown, betul nggak kemana-mana 4 bulan, nyaris 4 bulan ini. Betul-betul cuma di pondok rumah. Tapi hikmahnya banyak hal bisa kita maksimalkan pembenahan. Jadi alhamdulillah. Sebetulnya tahun ini kita udah tutup kemarin Pak Akbar tanggal 24 20 Juni kemarin. Ya, karena kan awalnya asumsi kita kan gontor tanggal 10 Syawal ya, 12 Syawal seperti biasa. Karena gontor ada perubahan ya. Yang kedua memang kuota sudah terpenuhi. Tapi melihat animo begini dan tadi kata Pak Kiai Khalifah itu konteksnya sekarang luar biasa, ya, ini extraordinary, maka kita buka lagi untuk menambah lagi kuota menjadi 40 lagi lah minimal, maksimal. Sehingga ini kita mapping merubah sketsa ruangan-ruangan cukup berat juga ini. Mudah-mudahan dalam waktu setengah bulan inilah kita kebut. Yang kelas jadi asrama jadi asrama tambah dan lain sebagainya, bikin kelas-kelas baru. Ini gedung MI Al Asraf, sementara kita pakai dulu itu ada 12 ruang, 6-nya kita pakai lagi untuk pondok. Ini juga dalam rangka tadi, ini suasana seperti ini ya kita ambil hikmahnya. Syukran Pak Akbar dan semuanya. Syukran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cukup, Ustaz.